wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela Puji Parera dengan NPM A1M020016. Tentunya masih di video pembelajaran filsafat pendidikan. Oke teman-teman, masih semangat hari ini? Semoga tetap semangat ya. Pada materi hari ini kita akan membahas bab 8, di mana bab 8 ini berjudul tentang aliran-aliran filsafat. Nah, teman-teman, materi yang akan kita bahas pada bab hari ini yang pertama yaitu nativisme yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer. Lalu yang kedua empirisme, yang ketiga idealisme, yang keempat realisme, yang kelima materialisme, yang keenam praktisisme. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu eksistensialisme, yang kedelapan perennialisme, dan yang kesembilan esensialisme. Selanjutnya yang ke-10 yaitu progresivisme, selanjutnya konstruksionisme, yang ke-12 poetisisme, yang ke-13 rasionalisme, yang ke-14 sosialisme, selanjutnya yang ke-15 yaitu komunisme, dan selanjutnya yang ke-16 yaitu kapitalisme, yang ke-17 postmodernisme, dan yang ke-18 naturalisme. Nah, masih ada lagi yaitu yang ke-19 adalah individualisme, yang ke-20 konstruktivisme, yang ke-21 humanisme, yang ke-22 neoliberalisme, yang ke-23 dan ini adalah pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu nihilisme. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pembahasan yang pertama yaitu nativisme, di mana kebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad ke-19 dilahirkan pada tahun 1788 dan meninggal dunia pada tahun 1860, di mana teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa. Nah, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri, di mana pembawaan dari Maha Kuasa yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian dari si anak sendiri. Nah, jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, misalnya jika pembawaan baik akan menjadi baik. Selanjutnya, walaupun bagaimanapun baiknya, kerasnya, tertibnya, usaha, pendidikan ataupun lingkungannya. Nah, pengertian dari teori nativisme sendiri pada hakikatnya, aliran nativisme ini bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Prinsipnya, pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikolog dan fisiologis yang bersifat herediter, serta kemampuan dasar lainnya yang kepastiannya berbeda dalam diri setiap manusia. Adapun faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme, yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Selanjutnya ada faktor kemampuan anak, di mana faktor kemampuan anak ini adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat pada dirinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah faktor pertumbuhan anak, di mana faktor ini mendorong anak untuk mengetahui bakat secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, responsif terhadap kemampuan yang mereka miliki. Next yaitu tujuan teori nativisme
nativisme. Nah, tujuan dari teori nativisme yang pertama yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu mendorong manusia untuk mewujudkan diri yang berkompetensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Dan selanjutnya yaitu mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dirinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang mereka miliki. Next, materi selanjutnya yaitu empirisme. Nah, empirisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengetahuan manusia. Nah, empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika mereka dilahirkan. Empirisme ini lahir di Inggris dengan 3 eksponennya yaitu David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Selanjutnya yaitu materi idealisme, di mana materi ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi ataupun fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental, tidak berubah dari generasi ke generasi. Nah, oke teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu realisme, di mana realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Selanjutnya yaitu materialisme, di mana berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supernatural. Menurut aliran filsafat materialisme ini, asal, sifat, dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya akan adanya Tuhan. Selanjutnya yaitu materi pragmatisme, di mana pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu eksistensialisme. Nah, eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi, di mana pada umumnya kata eksistensi berarti keberadaan. Tetapi di dalam filsafat ini, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang lebih khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia, atau cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada di benda-benda lainnya. Selanjutnya yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20, di mana perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Nah, perennialisme ini menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan pada suatu yang baru. Selanjutnya yaitu esensialisme, di mana esensialisme berpendapat bahwa
Dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya yang tidak celah pula, di mana esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Nah, esensialisme juga didukung oleh idealisme subjektif yang berpendapat bahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa spirit dan segala sesuatu yang ada ini nyata dalam arti spiritual. Nah, teman-teman, materi hari ini cukup banyak ya. Jadi, mohon untuk diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang progresivisme, di mana progresivisme berpendapat tidak ada teori realitas yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal, menyala, tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim, serta pluralistis. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Selanjutnya yaitu rekonstruksionisme, di mana rekonstruksionisme ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak lebih modern. Selanjutnya yaitu positivisme, di mana positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, dan semua didasarkan pada data empiris. Next, selanjutnya yaitu rasionalisme, di mana rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, ataupun ajaran agama. Nah, next yaitu sosialisme. Nah, sosialisme ini istilah atau dapat disebut dengan sosialis mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak abad ke-19. Selanjutnya yaitu komunisme, di mana komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme ini lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme pada abad ke-19. Nah, yang mereka itu mementingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. Selanjutnya yaitu kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu postmodernisme, di mana postmodernisme dalam bidang filsafat berarti kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi-ideologi modern. Selanjutnya yaitu naturalisme. Naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan bahwa dualistik terhadap alam yang adanya kekuatan yang ada, wujud di atas atau di luar alam itu sendiri. Selanjutnya yaitu individualisme, di mana individualisme merupakan salah satu falsafah yang mempunyai pandangan moral atau politik sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu konstruktivisme, di mana konstruktivisme merupakan aliran yang lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Nah, manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Nah,
konstruksi atas manusia ini akan melahirkan paham yang intersubjektif. Materi selanjutnya yaitu humanisme. Nah, humanisme atau term humanis, humanum tersebut dimaksudkan untuk menggebrak kebekuan gereja yang memasung kebebasan, keaktivitas, kreativitas, dan nalar manusia yang diinspirasi dari kejayaan kebudayaan Romawi dan Yunani. Nah, gerakan humanis berkembang dan menjadi cikal bakal lahirnya Renaissance di Eropa. Nah, yang selanjutnya yaitu neoliberalisme. Ada klaim bahwa awal munculnya dari neoliberalisme dilatar belakangi oleh munculnya liberalisme. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktornya saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengatasnamakan kemiskinan umat manusia. Materi yang terakhir yaitu nihilisme. Nah, nihilisme demikian adalah sikap tidak percaya pada realistik empirik karena segala sesuatu tidak mempunyai arti lagi. Manusia terancam oleh bahaya nihilisme karena semua nilai Kristiani akan lenyap. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan materi pada bab 8 video pembelajaran hari ini. Cukup panjang ya, tapi semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan tetap semangat, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bye-bye.